Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang materi terakhir di semester ini ya. Jadi materi terakhir ini adalah peluruan radioaktif. Minggu terakhir mungkin kita pakai untuk ambil nilai mungkin nanti di minggu depan. Atau kalau enggak buat latihan UTBK. Nah, sebelumnya selamat yang udah keterima SNMPTN, yang belum keterima jangan kecewa karena memang SNMPTN sebenarnya kuotanya paling kecil, hanya 20%. Nah, sisanya ada di SBMPTN dan di Mandiri. Jadi silahkan diperjuangkan, jangan ngedrop ya, jangan sedih dan lain-lain. Tetap semangat. Nah, oke, kita mulai materi hari ini, namanya adalah peluruan radioaktif. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang peluruhan zat radioaktif. Nah, itu materi ini terdiri dari dua kata, yaitu peluruan dan radioaktif. Peluruhan itu berarti proses berkurang. Terus tapi secaranya ada secara len ya, logaritma natural atau eksponen negatif. Artinya apa? Berkurangnya itu bukan seperti ini, berkurang terus sampai habis, nggak bisa. Tapi kalau peluruhan itu meluruh, berarti misalnya seperti ini prosesnya. Kalau dari dia nantinya akan mendekati nol tapi nggak pernah habis. Jadi bedanya meluruh dengan berkurang. Kalau berkurang bisa habis, kalau meluruh itu habisnya lama banget karena pertamanya cepat ya pertamanya, habis itu melambat. Nah, untuk radioaktifnya akan kita kenalkan di slide berikutnya. Nah, yang pertama mungkin kalian sering dengar ya, apa itu radioaktif yang dianggap berbahaya itu. Nah, sebenarnya radioaktif itu adalah atom yang memiliki energi ikat inti yang tidak terlalu kuat dibandingkan energi tolak intinya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang energi ikat inti. Jadi kalau inti itu sebenarnya kan positif sama positif, jadi mereka saling punya tolak menolak. Nah, mereka diikat oleh energi ikat. Nah, ketika energi ikat ini tidak terlalu kuat untuk menahan tolak menolak, mereka kan tidak stabil, bisa terpecah intinya. Oleh karena itu, maka sebagian massa inti ini dibuang biar lebih stabil. Jadi ini dibuang. Nah, dibuangnya dalam bentuk apa? Dibuangnya dalam bentuk energi yang dipancarkan. Oleh karena itu, zat ini sering disebut sebagai radioaktif. Kenapa? Karena aktif memancarkan energi. Nah, biasanya ada juga yang energinya dilepas dalam bentuk sinar gamma. Makanya radioaktif ini sering dianggap berbahaya dan sering dikaitkan dengan, kalau di film adalah membentuk individu baru, makhluk baru kayak Hulk, itu kan radiasi ya. Terus sama si Captain America itu juga kena radiasi dan lain-lain di banyak film. Bahkan kayak Godzilla katanya juga dari radiasi. Nah, itu sebenarnya kenapa radiasi dianggap bisa memicu seperti itu, karena energi yang dilepas rata-rata adalah sinar gamma yang memiliki energi lumayan besar. Nah, apa itu peluruan radioaktif? Nah, peluruan radioaktif adalah peristiwanya tadi, peristiwa membuang massa atau energi oleh atom yang tidak stabil setiap waktunya. Nah, peristiwa tersebut biasanya kita kenal dengan istilah radioaktivitas atau peluruan radioaktif. Nah, bedanya di sini nanti ada dua istilah ya. Jadi ada radioaktivitas nanti di sini, dan nanti ada proses peluruan. Sama tapi agak satuannya berbeda. Nah, contoh sederhananya adalah atom radioaktif seperti uranium itu akan sangat aktif ketika masanya cukup besar, sedangkan saat masanya berkurang maka aktivitasnya juga berkurang. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi radioaktif itu meluruh itu artinya apa? Pertamanya cepat, kalau masanya besar dia cepat, sedangkan kalau masanya kecil dia akan mulai melambat. Nah, peluruan radioaktif itu biasanya disimbolkan dengan A, yang dihitung dengan aktivitasnya dalam satuan ya, bukan dengan ya, tapi dalam satuan Becquerel. Sedangkan jika radioaktif ini dihitung berdasarkan masanya, based on masanya, maka simbolnya adalah huruf N besar dan satuannya adalah gram, kilogram atau apa, yang penting satuan massa. Jadi nanti kalian jangan bingung ya, kalau di buku-buku ada yang bilang
peristiwa radioaktif di simbolnya A, itu no problem, berarti dia adalah aktivitas. Yang dihitung adalah aktivitas. Tapi ada juga buku-buku nanti yang akan menyimbolkannya adalah N. N itu nanti adalah massa. Jadi jangan bingung, sama aja mau N atau A, sama aja, nggak usah menganggap itu rumus yang berbeda. Nah, contoh gini. Misalnya kita punya atom X meluruh menjadi setengah setelah 10 tahun. Atom X meluruh menjadi setengah setelah 10 tahun. Misalnya, mula-mula dia ada 2 gram. Nah, kita lihat, mula-mula 2 gram. Maka karena dia clue-nya adalah meluruh menjadi setengah setelah 10 tahun, maka dalam 10 tahun lompat dia akan menjadi setengahnya, yaitu 1 gram. Setelah 10 tahun lagi menjadi setengahnya dari 1 setengah gram. 30 tahun setengahnya lagi 0,25 dan seterusnya. Lihat dari tabel tersebut bahwa kita lihat bahwa saat masanya 2 gram dalam tempo 10 tahun, lihat 10 tahun dia berkurang minus 1 gram. Tapi di sini setelah 10 tahun berikutnya cuma minus setengah gram. Berikutnya cuma minus 0,25. Nah, ini yang disebut tadi peluruhan. Itu pertamanya cepat, makin lambat. Bayangin aja, pada 10 tahun pertama dia bisa 1 gram hilangnya. Tapi 10 tahun berikutnya hanya setengah gram. 10 tahun berikutnya lagi cuma 1/4 gram. Nah, kalau kalian perhatikan, setengah, berhilang setengah, 1/4, ini kesini 1/8. Nah, ternyata ini kalau kalian perhatikan ini membentuk pola deret geometri dengan rasionya adalah setengah. Karena setiap 10 tahun menjadi setengahnya. Nah, berarti ini adalah deret geometri. Mungkin dari pelajari di kelas di matematika. Nah, kita coba. Karena ini deret geometri, maka rumus deret geometri adalah UN sama dengan A, R, N, min 1. Masih ingat ya? Nah, kalau kita anggap U itu kan suku. Ini kan suku. Nah, anggap kita suku di sini adalah massa. Maka boleh kita ganti simbolnya jadi N. Nah, sehingga NT, UN jadi NT karena berdasarkannya waktu ya. Suku A pertama kita anggap sebagai N0, rasionya tadi setengah. Nah, karena di sini nggak ada N-1 kita simbolkan sebagai X. Clear ya? Jadi ini sebenarnya adalah rumus deret geometri. Nah, kita lihat. Setelah saat 10 tahun itu menjadi setengah. Dari 2, setengah dari 2 ya. Setelah 20 tahun menjadi 1/4 dari 2. Nah, setengah itu boleh kita tulis jadi setengah pangkat 1. 1/4 boleh kita tulis setengah pangkat 2. 1/8 berikutnya lagi itu adalah setengah pangkat 3. Nah, ternyata dari mana angka itu? Ternyata kalau kalian perhatikan, angka 1 di sini muncul dari 10 dibagi 10. Nih. Angka 2, 20 dibagi 10. Dan angka 3 dari 30 bagi 10. Sehingga kita boleh tulis X-nya ini adalah T per T setengah. Apa itu T setengah? T setengah adalah waktu untuk jadi separuh. Kenapa kita punya rumus T per 10? Nah, 10-nya itu apa? 10-nya itu kalau kita lihat di sini, ternyata 10 itu adalah ini. Meluruh menjadi setengah setelah 10 tahun. Nah, ini biasanya disebut sebagai waktu paruh. Simbolnya T setengah. Tapi beberapa buku menulisnya adalah T. Kenapa? Karena takutnya T setengah dikira adalah T kali setengah. Oke. Setelah rumusnya dapat, kita punya seperti ini. Jadi rumusnya adalah NT sama dengan N0 sama dengan N0 dikali setengah T pangkat T setengah. Dengan NT adalah massa atau aktivitas tersisa. Hati-hati di sini. Jadi ini adalah yang tersisa saat T. N0 adalah massa mula-mula, T adalah waktu meluruh, sedangkan T besar itu adalah waktu paruh. Ingat, buku ada yang menulisnya T setengah, nggak masalah. Ada yang nulisnya T juga. Mungkin T di sini Bapak milih yang T karena biar nggak terlalu dikiranya T kali setengah gitu. Nah, dalam soal ini sebenarnya nggak harus pakai rumus ya. Kita bisa mengerjakannya pakai logika deret geometri. Kita coba. Contoh soal. Suatu radioaktif X memiliki waktu paruh 20 tahun.
Jadi T besarnya adalah 20. Jika mula-mula masa radioaktifnya adalah 10 gram, maka N0-nya adalah 10. Maka setelah 10 tahun, maka T kecil adalah 100. Nah, rumusnya ini cek. Oke, kita masukkan ke sini 10 setengah kali T-nya tadi 100 ya. T, waktu paruhnya 20. Nah, ini ketemunya 5. Nah, 5, 1 pangkat 5, 1, 2 pangkat 5, 32. Tinggal dikaliin aja. Berarti 10 kali 1, 10, 32-nya di bawah. Berarti 5/16. Atau kalau mau dibagi adalah 0,3125. Nah, hitung manual juga bisa. Nah, gimana kalau kalian mau pakai logika? Pakai logika gini. Tadi ingat ya, mula-mula 10 gram. Dan tiap 20 tahun jadi setengah. Ini cluenya di sini. Tiap 20 tahun setengah. Atau kita bisa kenal waktu paruh 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun jadi setengahnya. Nah, kita anggap nih, mula-mula itu berarti 0 tahun, 10. Setelah 20 tahun, nah, setelah 20 tahun jadi setengahnya, ya tinggal dibagi 2 aja. 10 bagi 2, 5. Setelah 20 tahun jadi setengahnya, bagi 2 aja. Berikutnya terusnya lagi, bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Sampai 100 tahun di sininya. Oh, berarti masa setelah 100 tahun adalah 0,3125. Nah, sama dengan cara rumus. Jadi sebenarnya di sini kalian tidak terlalu harus ngapalin rumus. Oke, clear ya. Nah, kita lanjut. Nah, materi berikutnya adalah, nah gini. Kalau tadi kita punya grafik peluruan seperti ini, tabel ya, tabel peluruan kita yang kita buat tadi seperti ini, dengan asumsi waktu paruhnya adalah 10 tahun. 10 tahun benar ya tadi yang kita gambar di sini. Nah, kita lihat gimana kalau tabel itu kita buat jadi sebuah grafik. Ternyata kalau kalian gambar grafiknya nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, ternyata kalau kalian masih ingat, ini adalah grafik apa? Grafik logaritma natural atau len atau eksponen, tapi eksponen pangkat negatif. Kenapa negatif pangkatnya? Karena dia grafiknya turun ke bawah seperti ini. Nah, kalau eksponen positif, dia grafiknya seperti ini. Ada tahu? Ini. Ya. Benar ya? Benar. Nah, kalau lupa nanti bisa cek materi kelas 10 di materi grafik logaritma. Nah, sehingga kalau berdasarkan fungsi yang pernah kalian pelajari di kelas 10, fungsi eksponensial rumusnya adalah Y sama dengan A kali E min K X. Nah, dulu kalau di buku kelas 10 ini fungsinya. Nah, kita tulis ulang untuk membuat rumus eksponen sehingga bentuknya jadi seperti ini. Y adalah N0 E pangkat min KT. Kenapa bukan X? Karena di sini fungsinya adalah fungsi waktu. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya, kita punya rumus NT adalah setengah N0 setengah T per T besar atau waktu paruh. Sehingga kita sama-sama dengarkan NT sama dengan NT. NT yang awal adalah ini, NT yang akhir adalah ini. Anggap ya. Nah, N0-nya kita coret. Sehingga kita punya ini. Nah, ingat setengah itu kan sebenarnya 2 pangkat 1. Kalau kita pindah ke atas jadi 2 pangkat min 1. Min 1 kali ini. Jadinya bentuknya jadi seperti ini. Boleh. Jadi kalau kalian punya setengah, itu boleh ditulis 2 pangkat min 1. Sepertiga 3 pangkat min 1. Nah, ini cuma diubah bentuknya aja biar mudah. Kenapa biar mudah? Karena ini min-nya nanti bisa dicoret. Nah, itu. Terus T-nya juga bisa dicoret. Nah, sehingga kalian punya 2 pangkat seperti sama dengan E pangkat K. Nah, kalau kalian masih ingat aturan log. Jadi, misalnya gini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Nah, perhatikan polanya. 2 ini jadi ini, 3 jadi di sana, 8 jadi di sini. Nah, ini asumsinya apa? Asumsinya ini. Ini adalah 2,
pangkat 3, dan sepaket ini adalah 8. Sehingga kalau kita susun menjadi E, karena 2-nya E ya, log 8, 8-nya berarti 2 pangkat seperti, nah sama dengan K. Ingat, pangkat boleh pindah ke depan. Nah, sehingga E seperti E log 2 sama dengan K. Anggap ya, jadi pangkatnya pindah ke depan. Nah, T yang di bawah pindah ke atas jadi kali, seperti ini. E log itu nama lainnya adalah len atau logaritma natural. Jadi len 2 adalah KT. Nah, seperti itu. Ya, susah sebenarnya. Tapi nggak usah terlalu dibikin sih, ini penurunan rumusnya nanti aja. Nah, sehingga kita punya tadi, kalau K-nya kita sebut sebagai tetapan peluruhan dan kita simbolkan dengan huruf lambda, maka kita punya len 2 adalah lambda kali T. Ingat, ini tadinya K. Oke. Nah, atau boleh kita tulis T adalah len 2 dibagi lambda. Dan len 2 ini ternyata nilainya adalah 0,693. Sehingga kita punya rumus baru, yaitu waktu paruh adalah 0,693 dibagi tetapan peluruhan. Nah, apa itu tetapan peluruhan? Ternyata tetapan peluruhan itu adalah menggambarkan seberapa cepat peluruhan itu terjadi. Kalau lambdanya, ingat ya, lambda sama T berbanding terbalik. Jadi kalau makin kecil lambda, justru waktu paruhnya semakin besar. Kalau waktu paruhnya semakin besar, maka peluruhannya justru semakin lambat. Karena hilangnya menjadi setengahnya semakin lama gitu. Sedangkan semakin besar lambda di sini, nanti waktu paruhnya semakin kecil. Kalau waktu paruhnya kecil, maka radioaktifnya semakin cepat meluruh. Karena bayangin aja menjadi setengah dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini materinya. Cuma ada 2 rumus berarti yang kita hafalkan di materi ini. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah radioaktif dengan tetapan peluruhan 0,00693 per tahun mula-mula memiliki massa 20 gram. Maka setelah 400 tahun massa zat tersebut akan tersisa. Berarti tidak, sebelumnya kita harus tahu waktu paruh dulu berarti ya. Nah, waktu paruhnya kita peroleh dari rumus yang tadi sebelumnya, yaitu T besar adalah 0,693 dibagi lambda. Tinggal dimasukkan. Ini di belakang koma ada 3, di belakang koma ada 2, 3, 4, 5, 5 ya. Berarti digeser 5 kali biar nggak ada koma. Berarti T adalah digeser berapa tadi? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bawah tinggal 693. Dicoret 100. Nah, Bapak di sini mau ngerjainnya pakai logika aja, mau pakai rumus juga silahkan ya. Waktu paruhnya 100, berarti setiap 100 tahun berkurang separuh. Nah, artinya apa? Kelipatannya 100, berarti mula-mula 20. Ya kan? 100 tahun jadi 10. 200 tahun berarti setengahnya lagi 5. 300 tahun setengahnya lagi 2,5. 400 tahun setengahnya lagi berarti 1,25. Berarti jawabannya adalah 1,25 gram. Ya, susah sebenarnya. Oke. Soal berikutnya contohnya adalah sebuah radioaktif peluruh 5/16 bagian dalam waktu 1200 tahun. Waktu paruhnya berapa? Nah, ini yang hati-hati soal ini. Tadi ingat ya, NT itu adalah zat tersisa. Nah, sedangkan di soal ini yang diketahui adalah zat yang meluruh. Maka ini bukan NT, ini adalah zat yang tersisa. Kalau nggak ada masa awal, maka anggap masa awalnya adalah 1. Sehingga kalau hilang 15/16, terus sisanya mula-mulanya 1, maka sisanya adalah tinggal 1 kurangi 15/16. 1 itu kan 16/16 dikurangi 15/16, berarti 1/16. Berarti NT-nya adalah 1/16. Tinggal kita masukin NT itu 1/16, mula-mulanya 1. Ini 1200, T-nya ke 1. Nah, 1/16 itu adalah setengah pangkat 4. Maka perlu kita tulis setengah pangkat 4. Benar ya, 16 itu kan 2 pangkat 4. Jadi lihat bawahnya aja kalau atasnya ada 1. Sama dengan setengah 1200 per T. Karena ini sama, boleh kita coret. Maka 4 sama dengan 1200 per T besar. Waktu paruh. Berarti T besar adalah 1200 per 4 alias 300.
Nah, nanti kalau waktu paruhnya ke 300. Kalau disuruh nyari tetapan peluruhan, tinggal cari lambda adalah 0,693 dibagi 300. Boleh juga kalau nyarinya tetapan peluruhan. Ini kan nyarinya waktu paruh, berarti udah selesai ya. Nah, ini cuma pengandaian aja. Nah, sehingga dibagi 3 aja, nolnya belakangan. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1, maka 0,231 per 100 alias 0,00231. Kalau yang dicari tetapan peluruhan. Oke, next. Ini soal UN kalau nggak salah ya. Berapa waktu paruhnya dari grafik. Nah, kalau ada grafik seperti ini, yang di atas ini membacanya gini, yang di atas ini namanya N0. Yang di sini namanya NT. Lurusannya sumbu X-nya NT, berarti ini adalah T kecil, bukan T besar. Nah, berarti dari soal ini sebenarnya interpretasinya kita punya N0 adalah 128 ya. NT adalah 4, T adalah 2,5. Tinggal masukin rumus. NT sama dengan N0 setengah T per T besar. NT-nya itu adalah 4. Benar ya? N0-nya itu 128. Jadi setengah 2,5 per T besar. Benar ya? Berarti 4 per 128 sama dengan setengah 2,5. 2,5 ini ya, dibagi T besar. Nah, 4 dibagi 4 semua tinggal 1. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2, setengah 2,5 dibagi T. Nah, 32 kan 2 pangkat 5, maka setengah pangkat 5 sama dengan setengah 2,5 dibagi T besar. Sehingga 5 sama dengan 2,5 per T besar. T besar adalah 2,5 dibagi 5. Benar ya, alias 0,5. Nah, sederhana sebenarnya, ini ada juga ketikannya di sini. Sama aja caranya. Oke. Nah, bisa ya. Oke, terima kasih. Silahkan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.